Masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini deep learning untuk computer vision. Saya akan bacakan dulu biografi dari Pak Dwi Hendratmo Widiantoro. Pak Dwi ini memperoleh gelar master dan PhD-nya di bidang computer science dari Texas A&M University tahun 99 dan 2003. Saat ini adalah Ketua Kelompok Keahlian Informatika, guru besar di STAY, lalu topik-topik penelitiannya meliputi AI, machine learning, summarization, information extraction, classification, dan pattern recognition. Saat ini juga Pak Dwi aktif sebagai Chief Editor di JICTRA, Journal of ICT Research and Application, dan sebagai Associate Editor di International Journal of Electrical Engineering and Informatics. Ini Q2. Pengalaman sebelumnya, Pak Dwi ini merupakan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di STAY, kemudian sudah bertahun-tahun menjadi reviewer nasional untuk program penelitian yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti dan menjadi juri nasional untuk lomba-lomba penelitian siswa yang diadakan oleh Kemendikbud. Demikian informasi tentang Pak Dwi. Kita lanjut saja langsung dengan presentasi dari Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Saya akan share terlebih dahulu slide presentasi saya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, perkenalkan sekali lagi, saya Hendratmo Widiantoro. Sedikit koreksi, tadi kalau disebutkan saya sebagai Chief Auditor ya, tapi sejak tahun lalu sudah enggak, jadi itu sampai tahun 2020 ya, itu saja koleksinya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ya sebetulnya sifatnya sharing ya terkait machine learning, deep learning, khususnya untuk computer vision ya. Karena keyword utamanya sama, deep learning tentunya ada beberapa hal yang sedikit overlap, tapi nggak apa-apa, tapi ya itu anggap saja nanti akan saling melengkapi gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengamati tadi dari diskusi sebelumnya, kelihatannya juga pesertanya variasinya cukup tinggi gitu ya. Ada yang sudah sangat advance kelihatannya, dan barangkali ada yang kelihatannya sih masih lumayan baru gitu ya. Jadi memang ini presentasi ini memang dirancang untuk pada dasarnya general audience ya. Tapi setidaknya general audience orang yang setidaknya tidak terlalu jauh-jauh dari IT gitu. Baik, ini saya akan mulai dengan mengetengahkan ya bahwa machine learning, karena keywordnya sebetulnya machine learning yaitu ada di mana-mana keyword ini kalau kita lihat di di berbagai macam berita ya, dan sudah dipakai di mana-mana itu sudah jelas itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat kembali lagi definisinya ya, karena mungkin supaya jelas bahwa machine learning ini pada dasarnya adalah proses di mana sistemnya itu bisa meningkat kinerjanya gitu ya. Kalau dia melakukan task tertentu ya, dari pengalaman ya, pengalaman itu biasanya kita ambil dari contoh-contoh data pelatihan ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan antara machine learning dengan program yang konvensional gitu. Nah, di sini kira-kira perbedaannya, kalau program yang tradisional atau memprogram itu biasanya ini ya, inputnya itu adalah ya katakanlah data dan program yang kita buat ya. Program itu berisi kumpulan perintah, bagaimana cara memproses data. Nah, kemudian dia menghasilkan keluaran yang diinginkan sesuai dengan instruksi ya. Nah, beda utamanya itu kalau machine learning itu inputnya adalah contoh-contoh data dan outputnya ya. Jadi kalau ada nilai X, berapa nilai Y-nya, begitu misalkan seperti itu ya.
Kemudian komputer itu menghasilkan yang kita sebut sebagai sebuah model atau mungkin ya boleh dikatakan sebuah program untuk bisa memetakan kalau inputnya ini bagaimana outputnya gitu ya. Nanti kita akan lihat detail gitu ya contoh-contohnya di computer vision. Nah, lalu apa hubungannya dengan deep learning gitu ya? Ya, itu sebetulnya deep learning itu adalah machine learning gitu ya. Pada dasarnya deep learning adalah machine learning yang menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan atau neural network kira-kira. Secara umum tadi sudah diperlihatkan dari apa itu presentasi oleh Pak Bambang ya, bahwa yang paling besar itu AI, di dalamnya ada machine learning, di dalam machine learning ada deep learning. Nah, kira-kira hubungannya seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa quote ya dari orang-orang yang terkenal ya terkait ya kenapa kita perlu belajar machine learning atau ya mempelajari machine learning ya, karena di sini ya pada dasarnya mungkin bisa dilihat sendiri quote-nya ya, tapi pada dasarnya menunjukkan bahwa dari masing-masing katakanlah orang yang terkenal ini, dari Bill Gates, kemudian John Halsey dan lain-lain, itu ya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu, tapi pada dasarnya memperlihatkan bahwa ini penting gitu ya. Kita tidak boleh mengabaikan ini gitu ya. Itu pada intinya seperti itu ya. Oke. Nah, kembali lagi, tapi kalau dari sisi akademik ya, kenapa kita perlu menggunakan machine learning? Kenapa enggak di program biasa saja? Ya, ini kira-kira alasannya ya. Ya, karena itu machine learning itu bukan karena ya kita perlu menggunakan machine learning, tapi ada beberapa karakteristik gitu ya, persoalan itu yang lebih cocok kalau itu dipergunakan pendekatan dengan machine learning ya, daripada dengan tadi ya traditional programming tadi ya. Di sini misalkan ya human expertise tidak memiliki, ya tidak ada sebetulnya ya, misalkan kalau melakukan eksplorasi ya di tempat yang kita sendiri nggak tahu, nah kita perlu katakanlah sistem yang bisa melakukan eksplorasi tanpa harus kita perintah ya setiap langkahnya gitu ya. Kita harus bekali dengan mekanisme untuk melakukan eksplorasi ya, salah satunya itulah sistem itu harus bisa belajar dari lingkungannya ya. Ya, ini bisa jadi salah satu aplikasi dan untuk robotik gitu ya. Kemudian untuk persoalan-soalan di mana manusia itu tidak bisa menjelaskan apa yang dia ketahui ya. Misalkan bagaimana kita bisa mengenal wajah seseorang? Coba jelaskan apa yang membuat misalkan kita bisa mengenal si A, si B. Kalau di contoh di sini bagaimana bisa mengenali ya satu ucapan gitu ya. Nah, sulit ya, yang kita tahu ya kita bisa ya, itulah kelebihan manusia ya, apalagi terkait dengan kemampuan untuk pengenalan visual itu juga kita punya kelebihan, tapi dalam banyak hal kita tidak bisa menerangkan kenapa kita bisa mengenali itu ya. Apa sebetulnya membedakan A dengan B ya, ya. Itu kalau kita terjemahkan itu pasti banyak sekali orang yang bisa masuk kategori A, orang yang masuk bisa kategori B gitu ya. Nah, disinilah contoh-contoh salah satu persoalan yang di mana machine learning itu sangat cocok gitu ya. Ya, kemudian lainnya model yang perlu kustomisasi itu biasanya langsung ke individual ya. Jadi kalau misalkan ya sekarang udah banyak penerapannya di e-commerce ya. Ya kalau Anda login, begitu login biasanya kadang-kadang tampilannya pun sudah di-customize untuk Anda gitu ya. Nah, nggak mungkin kalau kustomisasi itu dibuat definisi orang per orang ya. Kita serahkan pada mesin untuk mempelajari profil dari yang bersangkutan, kemudian melakukan kustomisasi untuk orang tersebut ya. Jadi begitu kita masuk ke Amazon atau masuk ke e-commerce lainnya, gitu ya, itu tampilan itu sudah disesuaikan dengan profil kita ya. Kemudian juga ini yang sedang ini juga kalau tren, yaitu kalau kita berhubungan dengan data yang sangat banyak ya, menganalisisnya nggak mungkin itu dilakukan secara manual oleh manusia. Nah, kemudian saya kasih contoh juga
di mana proses belajarnya tidak perlu banget gitu ya. Misalkan untuk menghitung pembayaran ya, itu udah jelas rule-nya ya. Itu yang lebih efisien kalau di program saja ya. Misalkan untuk sesuatu yang sudah jelas ya, itu program saja. Nah, ini kalau untuk sesuatu yang tidak jelas ya kita serahkan, kita kasih contoh-contohnya saja. Kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti itu, biarkanlah si mesin yang melakukan pemetaan antara input dan output. Nah, disinilah peran dari machine learning itu. Oke. Ya ini contoh klasik ya, kalau misalkan untuk pengenalan apa itu karakter ya, terutama karakter tulisan ini apa, tulisan tangan gitu ya. Ini contoh persoalan yang sudah diprogram, tadi sudah disinggung-singgung ya tentang autonomous vehicle gitu ya. Nah di sini ya kalau gimana sih caranya supaya katakanlah dari gambar yang direkam kamera itu kita harus belok kiri belok kanan, itu sulit ya. Jadi menerjemahkan pixel-pixel dari image menjadi rangkaian apa itu kontrol untuk apa itu setir gitu ya. Nah disinilah peran dari machine learning. Dengan ngasih contoh aja dari gambar masukan posisi setir seperti apa, tapi datanya banyak ya itu. Nah kemudian sistem coba bisa belajar ya. Tentunya itu ya di sini salah satu contoh di mana machine learning itu sangat cocok. Nah di sini saya akan apa itu memperlihatkan aplikasi dari machine learning atau deep learning untuk computer vision. Jadi yang akan kita bahas ini adalah persoalan-persoalan atau problem-problem yang biasanya masuk ke dalam kategori computer vision, yaitu yang terkait dengan gambar lah, image gitu ya, atau citra gitu ya. Sebetulnya jadi di sini lebih banyak contoh-contoh karena memang itu maksud dari untuk topik kita kali ini ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh deep learning gitu, atau machine learning untuk menghandle computer vision. Nah ini yang saya tampilkan beberapa ada ilustrasi gambar yang saya dapatkan dari YouTube ya, hanya memperjelas saja gitu ya. Tadi ini gambarnya sudah terlihat ya dari slide sebelumnya ya. Pertama itu untuk klasifikasi gambar ya. Kalau ini contoh yang paling gampang gitu ya. Misalkan secara umum gambar ini apakah gambar pantai, gambar gunungan, atau gambar bunga itu ya. Jadi hanya sekedar satu gambar itu dikasih label gitu ya. Ini labelnya bisa macam-macam tergantung pada kebutuhan kita ya. Kita hanya ngasih contohnya, oh ini contoh gambar airplane, ini contoh gambar automobil, ini contoh gambar burung gitu ya. Sistem nanti melabeli saja, kita kasih setelah dilakukan pelatihan, sistem akan memprediksi yang dimasukkan ini adalah gambar yang labelnya apa. Nah ini adalah image classification gitu ya. Ya sebetulnya salah satu aplikasi lain yang menarik tapi tidak lupa atau tidak sempat saya masukkan di sini itu untuk juga mengenali emosi ya, emosi manusia gitu ya. Apakah gambar wajah ini itu tampangnya itu sedang sedih, gembira, jijik atau marah dan seterusnya ya. Itu aplikasinya nanti cukup banyak. Ini. Ya ini yang banyak, yang pertama kali itu biasanya diterapkan di sini ya. Nah, kemudian ada juga di problem di computer vision itu adalah image super resolution ya. Pada dasarnya di sini kita diberikan gambar dengan resolusi rendah. Nah, sistem nanti mencoba memprediksi resolusi tingginya seperti apa ya. Nah, ini diberi contoh yang di sebelah kiri inputnya itu 8x8, kemudian dihasilkan gambar yang ukuran 32x32. Nah, ini setelah dicek dengan ground truth itu gambar yang seharusnya itu, nah ini kelihatan ya lumayan mirip lah gitu, jika kita melihat dari bentuk awal ya maksudnya. Tentunya di sini yang bisa melakukan itu deep learning ya. Sebelumnya dia dikasih contoh yang banyak sekali, contoh gambar resolusi rendah, gambar resolusi tingginya, dia melakukan mapping gitu ya. Mappingnya itu untuk setiap pixel dengan kira-kira kondisi warna seperti ini dan lingkungan seperti apa, bagaimana dia bisa mengembangkan pixel itu gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah ini untuk image super resolution.
Contoh lainnya adalah image transformation. Nah, ini masih cukup marak yang pada dasarnya. Nah, kebetulan di sini di gambar ini adalah transformasi orang yang sama tapi dengan gender yang berbeda ya. Di sebelah kiri laki-laki, kemudian ditransformasi menjadi versi perempuannya seperti apa. Anggap saja misalkan saudara kembarnya yang perempuan misalkan ya. Ya tentunya ini pembelajarannya juga harus dikasih contoh-contoh ya ini ya yang sesuai gitu ya. Kemudian saya juga ada ilustrasi lainnya ya dalam bentuk video. Oke, saya kira itu sudah cukup menggambarkan ya. Kita punya gambar di sebelah kiri, itu orang biasa, kemudian gambar kanan itu targetnya, nah kemudian kalau digabungkannya kira-kira seperti apa gitu ya. Ini transformasi gambar. Ya, jadi transformasi itu bisa macam-macam ya. Bisa berdasarkan umur, tadi gender, atau bergantung dari tujuan kita, bentuk transformasinya seperti apa. Lalu contoh lainnya transformasi itu adalah morphing ya. Morphing itu berubah bentuk dari satu objek ke objek yang lain. Ya memang dulu pertama kali sebelum deep learning berkembang sudah ada gitu ya. Cuma dengan deep learning itu hasilnya bisa lebih bagus lagi. Ini contohnya. Ya, itu contoh morphing. Jadi kita diberi objek awal, objek akhir. Tapi kalau tadi di contoh sebelumnya itu manusia ya. Kalau ini bisa objek apa saja. Nanti sistemnya yang akan melakukan generate ini ya interpolasi ya dari gambar awal ke gambar akhir ya. Kemudian disimulasikan tergantung kita ingin berapa gambar di antara itu dari objek yang berbeda tadi. Oke, nah kemudian aplikasi lainnya itu untuk membangun gambar 3 dimensi dari gambar 2 dimensinya. Ya, ini contoh lainnya yang cukup banyak aplikasinya di industri entertainment ya. Jadi misal, ya ini kalau dari gambar skillnya ini di sini ada gedung, kemudian coba direkayasa bentuk 3 dimensinya. Kemudian saya ada contoh juga dari video. In the realm of 3D modeling, creating a mesh for a human character model is always hard. I don't know. I've never done modeling. Okay, jokes aside, it'll be very convenient for 3D or even 2D cinematic to import the models. So let me introduce you today to Pifu, an AI that is published by Facebook Research, which was trained to recognize humans in 2D images and reconstruct them into 3D models. And you know how practical this AI is. It even outputs a .obj file, and you can easily import to any software to use them. The most impressive part about this AI is it can construct the back of the human model without any information about it. Like, it knows how to continue a dress around the body, clear lines between the ankles and the shoes, and more. Well, you still might think this is not as accurate and does not have a clear cut at all sometimes. But actually, this saves a lot of time because now all you need to do is to edit this 3D model to whatever you want yourself. Correct me if I'm wrong, but I think you can clean up these edges. Saya skip aja di sini. And this is what I love about AI. It saves time for humans that are not in a standing pose. I mean, because the AI was trained on humans in a standing pose, so it makes sense why it wouldn't work on other positions. But if you want to, you could train a new model with the different positions too. I'm not too sure if they are going to provide the training code. Oke, itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk apa ya, untuk iklan ya, tapi itu karena itu yang saya dapatkan yang cukup bagus untuk bisa ditemukan di sini. Nah, tadi ini untuk image captioning sudah juga ditunjukkan dari slide sebelumnya, yaitu pada dasarnya kita diberi gambar, kemudian sistem bisa mengenerate deskripsi dari gambar tersebut.
Ya, di sini deskripsinya sudah cukup bagus gitu ya. Dia bisa membedakan katakanlah di sini young people dan seterusnya gitu ya. Itu bisa dilihat contoh di sini itu sudah sangat akurat ya. Nah, contoh-contohnya adalah contoh dari misalkan kalau deskripsinya seperti gambarnya seperti ini, deskripsinya seperti ini, gambarnya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Nah, itu cuma contohnya banyak sekali ya. Sehingga sistem akhirnya bisa melakukan generalisasi untuk memetakan beragam bentuk gambar, kemudian bisa menghasilkan deskripsi teks yang relevan dengan gambar tersebut. Oke, nah kemudian di sini contoh yang kebalikannya ya, ini state of the art ya, ini belum lama ini dibuat yaitu sistem yang namanya DALL-E ya. DALL-E itu dibalik ya, jadi dia bisa mengenerate image ya, gambar dari deskripsi teksnya. Ya, misalkan di sini ada an armchair in the shape of an avocado. Jadi ada gambar chair tapi bentuknya adalah avokat gitu ya. Dia bisa mengenerate variasinya gitu ya dari tapi memenuhi deskripsi di atas gitu ya. Contoh lainnya di sini misalkan storefront that has the word OpenAI written on it. Nah, di sini yang di-generate ya kebetulan itu gambar yang real ya, betul-betul itu bagian depan dari sebuah toko itu ya, yang ada tulisan OpenAI dengan font yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini berhasil di-generate oleh si DALL-E ini ya. Contoh berikutnya, nah ini the exact same cat on the top as a sketch on the bottom. Nah, di sini kelihatan beragam sketch ya, bentuk sketsa dari kucing yang sama gitu. Dan dia betul-betul bisa cukup presis ya. Di top itu exact the same cat, kemudian di bagian bawahnya adalah bentuk sketsanya. Dan sketsa kan bisa macam-macam, dia bisa menjelit beragam variasi yang memang merepresentasikan kucing tersebut. Nah, selain itu, ini contoh-contoh umum, dia bisa mengendalikan atribut, misalkan objek atributnya seperti apa gitu ya. Di sini misalkan bentuknya pentagonal, warnanya hijau, kemudian objeknya adalah jam gitu ya. Dia bisa secara presis mengikuti apa yang deskripsi teks. Cuma karena variasinya banyak, dia bisa generate dengan variasi yang tetap saya nggak pernah juga, tapi ternyata bapak. Nah, ini contoh di mana dia bisa menggambar beberapa objek sekaligus ya. Nah, di sini perintahnya ada 3 objek yang ditumpuk-tumpuk, kemudian yang warna merah ada di paling atas dan seterusnya gitu ya. Memang di sini belum sempurna ya, tapi setidaknya beberapa statementnya itu betul ya, meskipun tidak seluruh statement itu bisa dipenuhi ya. Misalkan sitting on blue cube itu sedikitnya bisa, tapi belum tentu untuk gambar yang lain bisa sama gitu ya. Tapi dia bisa menggambar untuk beragam objek yang memiliki relasi spasial satu sama lain. Ini contoh lainnya, memvisualisasikan perspektif ya, gambar perspektif dan yang sebetulnya 3 dimensi ya. Di sini contohnya adalah extreme close up view ya, dari satu binatang yang sedang ada di perumputan gitu ya. Nah, di sini close up-nya tuh betul-betul mendekati gitu ya, bagian dari utama dari objek tersebut. Contoh berikutnya, dia bisa memvisualisasikan struktur internal dan eksternal ya. Nah, di sini contoh untuk struktur internal dari biji-bijian ya. Lalu nah, di sini untuk penggambaran fashion ya. Jadi misalkan di sini ada di situ teks prompt-nya, kemudian gambarnya memang sesuai dengan apa yang diminta, kemudian juga ada untuk desain interior ya, misalkan sini ada living room dengan 2 armchair yang putih ya, dicat putih, kemudian dalam kolosium dan seterusnya, dan ternyata dia bisa menggambar beragam variasi dari gambar yang diminta. Ya ini
menunjukkan beberapa kemampuan dari si DALL-E ini ya. Atau dia bisa menggabungkan dua objek yang berbeda, misalnya musik harpa digabungkan dengan gambar keong ya, atau gambar siput di sini. Lalu kalau ini dia bisa melakukan ilustrasi dari animal, misalnya ilustrasi sebuah baby daikon radish ya dalam suatu tutu walking dog ya. Ini sudah merepresentasikan itu ya. Dan ini contoh-contohnya ya setidaknya ada inputnya adalah teks, outputnya adalah contoh gambar. Tapi banyak sekali itu ya sehingga ya dia bisa dimodelkan secara tepat sehingga kalau kita memasukkan teks yang tidak sama dia bisa menghasilkan apa yang diminta, gambar yang diminta. Ya. Nah ini state of the art ini ya. Dari penerapan deep learning, nah ini menggunakan apa ya GPT-3 kalau nggak salah. Lalu tadi juga bisa disinggung aplikasinya adalah object detection. Pada dasarnya ya kita object detection itu kita menandai ya dengan bounding box ya beragam objek yang muncul di dalam gambar. Ya aplikasi tadi banyak apalagi untuk autonomous mobile ya. Ini sedikit demo ya. Ini gambar ini atau dari video ini itu dihasilkan dari YOLO 4 ya, itu you look only once gitu ya. Ini salah satu algoritma untuk mendeteksi objek yang nanti semakin lama versinya semakin baru itu semakin akurat. Di sini terlihat bahwa kalaupun gambarnya itu tertutup dia masih bisa dengan tepat menempatkan bounding box-nya ya. Meskipun di sini masih kelihatan di situ ada cat ya, ada kucing tapi terdeteksi sebagai dog, masih ada salahnya di situ. Tapi ya itu masalah lah gitu ya. Nah, di sini untuk contoh-contoh lainnya saya percepat saja. Ya ini hampir semua gambar-gambar ya sudah cukup banyak ya. Itu bisa deteksi dengan tepat. Ya. Meskipun misalnya orang bisa bergerak-gerak, dia bounding box-nya juga mengikuti gerakan itu ya. Yaitu bagusnya begitu dan cukup akurat ya. Kalau kita lihat itu labelnya itu memang sesuai, meskipun kadang-kadang masih salah ya. Salah contohnya yang saya lihat itu misalkan hair dryer dianggap sebagai toothbrush gitu ya, sikat gigi gitu ya. Atau buku yang dibuka dianggap sebagai laptop misalkan. Ya masih bisa disempurnakan ya kalau kita melihatnya seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi juga disinggung salah satu di computer vision ada persoalan image segmentation. Nah, bedanya dengan object detection, kalau image segmentation itu menandai pixel ya, yang ditandai itu pixel ya, pixel dari apa itu area yang menjadi object of interest itu dikasih warna yang sama. Ya. Tadi diperlihatkan kalau bagian jalan diwarnai dengan warna yang sama gitu ya, kalau pohon warna yang berbeda gitu misalkan. Ini pada prinsipnya juga sama ya, nanti aplikasinya itu ya tergantung aplikasi yang membutuhkan apa gitu, itu bisa kita terapkan image segmentation. Di sini ada image colorization, yaitu ya dari sebetulnya bisa dua arah ya, dari gambar hitam putih atau grayscale menjadi gambar berwarna atau sebaliknya gitu ya. Contoh-contohnya tentunya dikasih contoh gambar ini ya, gambar berwarna. Kalau inputnya gambar berwarna, outputnya gambar hitam putih atau grayscale atau sebaliknya. Coba sistem mencoba melakukan mapping dari jumlah input dan output tersebut ya. Jadi ini proses image colorization. Nah, lalu aplikasi yang lainnya adalah image reconstruction. Image reconstruction itu pada prinsipnya dia menginterpolasi gambar yang katakanlah cacat gitu ya. Gambar yang cacat sehingga dia coba diisi gitu ya, yang atau ada noise itu atau cacat sehingga dia diisi sehingga mencoba mengisi sehingga dia menjadi gambar yang seharusnya seperti apa ya. Ya ini contoh-contohnya harus banyak juga ya. Contoh gambar yang cacat dengan aslinya, dia mencoba membuat korelasi dari pixel-pixel yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian ya sebetulnya
mappingnya itu mencoba mengkonversi berdasarkan informasi di pixel yang ada di lingkungannya dengan warna yang seharusnya mengisi seperti apa. Nah, ini perlu contoh yang cukup banyak gitu itu. Nah, ini contoh untuk face recognition tracking ya. Nah, ini aplikasinya sudah banyak diterapkan. Nah, apalagi mungkin Bapak Ibu sudah sering ya di Cina itu sudah banyak dipasang itu kamera-kamera dan langsung bisa mengidentifikasi ini wajahnya siapa, dan itu sebetulnya kegunaannya banyak gitu ya. Kebetulan kalau di Cina itu bisa diterapkan, tapi kalau di negara misalnya di Amerika meskipun punya teknologi itu belum bisa diterapkan karena dianggap oleh warganya itu mengganggu privasi mereka gitu ya, dan mungkin juga bisa jadi bisa membahayakan juga gitu ya. Sebetulnya teknologi itu nanti akan kita lihat itu bisa memiliki katakanlah itu dua mata ya, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan juga gitu ya. Nah, ini aplikasi yang cukup banyak ini ya, cukup populer ya beberapa tahun terakhir ya, deepfake ya. Pada intinya itu bagaimana kita bisa membuat video palsu. Ya, nanti akan kita demokan di sini. Ini kita melihatnya seperti ini Barack Obama yang sedang memberikan speech, tapi pada dasarnya itu speech-nya dan sebetulnya informasi itu berasal dari suara orang lain yang kemudian dikonversi menjadi suaranya Obama ya, dan menggunakan wajahnya Obama juga ya. Ini contoh ya, ini ada contohnya. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicaid. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. Give his employees move together to pass a Commoners bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can. Ya, ini contoh juga termasuk ini teknologi yang seperti pisau bermata dua ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Contohnya sebenarnya juga banyak yang sudah di masing-masing deepfake ya. Dan versi komersialnya juga sudah beredar ya. Anda bisa cari itu di internet itu ya. Anda bisa menggunakan fasilitas itu untuk membuat ya, untuk main-main aja dulu lah gitu ya, untuk nyoba gitu ya. Dan diharapkan nanti ada ide untuk kebaikan itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, tadi juga sudah disinggung ya aplikasinya untuk art juga, yaitu yang ini sebagai pionir awalnya itu misalkan kita diberikan gambar asli di sini ya, kemudian kita dikasih gambar stylenya. Nah, dia bisa mengenerate dengan sebelumnya, intinya adalah gambar asli tapi dengan style yang kita inginkan. Jadi kita bisa memodifikasi stylenya, nah dia akan melakukan rekonstruksi ulang dari gambar asli dengan style yang kita inginkan. Ya, intinya seperti itu. Nah, contoh lainnya ini saya ambil dari YouTube juga itu. Kira-kira mau pelatihan apa pelatihan? Sebentar, ini kenapa muter-muter? Sebentar ya. Apakah suara saya masih kedengaran? Masih Pak, jelas. Ini sebentar, ini kok lagi stuck. Sebelah saya coba ini dulu apakah PPT-nya nih. Wah, maaf, ini kayaknya komputernya yang sebentar, ini saya nggak bisa.
Tadi saya coba ini. Atau mau dibantu di-share, Pak? Oh, boleh, Bu. Bentar. Tadi halaman sebelumnya ya, Pak? Iya, sebelumnya lagi. Ya, yang ini ya, Pak? Berikutnya. Okay. Nah, kemudian di-play, Bu, di sini. Bisa nggak di-play di situ? Nggak bisa, Pak, di saya. Oh iya, bentar. Ini lambat aja. Udah, Pak. Cuma suaranya kedengaran ya. Bisa dikeraskan, Bu, suaranya. Ya, ini pada dasarnya adalah sebuah tool yang bisa memberikan kolaborasi antara orang dengan ini ya, sistem ya. Jadi menggunakan AI kita ngasih gambar, kemudian kita memerintahkan sistem transformasinya seperti apa. Misalkan gambar orang, kemudian coba dibuat kartunya seperti apa, coba dibuat versi animenya seperti apa, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, memang ya mungkin kalau kurang lebih mirip-mirip dengan FaceApp lah. Tapi ini bisa gambar macam-macam ya. Bisa di stop, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk aplikasi di action recognition. Di sini kita bisa mengenali apa itu aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang ya. Ataupun objek yang bergerak di dalam sebuah video. Biasanya dikenakan di dalam video. Next, Bu, coba dimainkan videonya. Oke, ya. Mungkin di bagiannya situ, Ya, ini contoh ya video yang menggambarkan bagaimana sistem bisa mengenali beragam gerakan ya. Di sini untuk mengambil, kemudian ada membaca, kegiatan membaca, kemudian di sini apa? Mengenakan jaket, gitu ya. Bahkan di sini gerakan melepas sepatu atau memakai sepatu juga bisa dideteksi ya. Jadi bergantung kebutuhan kita ya, kita akan mendeteksi gerakan apa saja gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan contoh-contoh pelatihan dari gerakan-gerakan itu ya. Di sini inputnya biasanya segmen-segmen video, kemudian outputnya adalah jenis gerakan yang sedang dilakukan dalam objek tersebut. Nah, aplikasinya itu bisa banyak sekali ini ya, untuk berbagai macam keperluan. Nah, potensi aplikasinya unlimited sebetulnya ya, bergantung pada kebutuhan ya. Bisa di stop saja, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi di healthcare ya. Pada dasarnya kebanyakan dipakai untuk menganalisis gambar ya, atau di sini medical image ya. Misalkan dari gambar di sini ronsen atau X-ray, kita bisa mencoba mengidentifikasi apakah ada penyakit dan tidak, dan jenis penyakitnya apa. Bisa tolong di setel video berikutnya. Nah, ini tadi adalah contoh ya penggunaan image yang biasa diinterpretasikan oleh radiologis itu ya. Jadi terlihat itu tebakan dari prediksi dari komputer atau dengan menggunakan deep learning itu ternyata lebih baik dari gabungan 6 radiologis ya. Jadi ini betul-betul performansnya itu melebihi dengan manusia ya, karena itu sudah melibatkan 6 radiologis, ternyata itu komputer lebih tinggi meskipun sedikit. Berikutnya Bu, untuk video berikutnya ini tentang deteksi kanker paru ya dari Google. Maaf.
Yang ini ya Pak, mundur ya Pak? Salah. Ya, bukan yang ya ini. Oke, ini untuk lung cancer udah lebih bagus, tapi produknya Google. Kalau yang tadi itu produknya dari Stanford ya. Berikutnya ada satu lagi untuk deteksi ini kanker kulit ya. Ini memang suaranya kecil ya, tapi Ya, ada Pak. ilustrasinya. Udah maksimal. Jadi kita pada dasarnya. Can classify skin lesions as cancerous or benign as accurately as board-certified dermatologists. Neural networks, also known as deep learning algorithms, are a type of very powerful machine learning algorithm. And the way these work is that they are fed massive amounts of data, and they are told what they are looking for. The hope is that this would be a starting into bringing AI and computer vision to healthcare. And Ya, we sudah would cukup. extend the reach of Terima kasih. technology. Slide berikutnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh aplikasi ya dari computer vision. Sebenarnya cukup banyak, kalau mau dieksplorasi masih banyak lagi. Cuma sebenarnya pada intinya itu mirip-mirip, cuma diaplikasikan ke bidang lebih spesifik. Tapi tadi sudah menunjukkan contoh-contoh di mana kinerjanya sudah cukup bagus, dan untuk beberapa kasus itu bisa melebihi manusia performansinya ya. Kalau ini hanya sekedar sebenarnya mengulang di awal ya, bahwa deep learning itu sudah cukup populer sekali. Next berikutnya. Nah, balik lagi tadi contoh-contohnya, kemudian pada dasarnya deep learning itu adalah neural network ya. Jadi jenis machine learning dengan arsitektur atau menggunakan metode neural network. Intinya seperti itu. Ya memang di sini ada karakteristik di mana persoalan itu cocok dengan neural network secara lebih teknis ya. Saya akan tidak akan detailkan lebih lanjut. Berikutnya. Ini kalau dulu tadi sudah sempat disinggung, yaitu yang pertama kali yang paling sederhana itu neuron ya. Ini sebetulnya ya elementer di awal-awal ya, teknik yang dikembangkan pertama kali ya. Kemudian di sini bahkan tahun 70 sudah diketahui kelemahannya, kemudian kurang berkembang, baru kemudian dikembangkan setelah yang berikutnya. Thanks. Multi-layer persistent algoritma ditemukan ya dengan backpropagation ya. Ini barulah kemudian tidak dilirik kembali gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau layernya banyak itu dari dulu juga sudah dicoba ya, tapi dengan algoritma yang konvensional atau backpropagation yang standar itu mereka tidak mampu untuk mengupdate bobot atau membuat model untuk jaringan dengan layer yang lebih banyak gitu ya. Itulah makanya sempat juga yang multi layer perceptron itu ya, yang istilahnya itu neural network yang standar itu tidak berkembang lagi gitu ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian muncul ide yang akhirnya bisa membuat program itu bisa belajar pada lapis neural network yang memiliki lapisan dalam ya, banyak sekali lapisan gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya ini kurang lebih ini pertanyaan tadi ya, kenapa bisa lebih bagus ya. Sebetulnya jawabannya bisa ada yang versi pendek, ada yang versi panjang gitu ya. Oke, saya kira nah ini versi panjangnya gitu ya. Pada dasarnya tuh
kalau yang deep learning yang sekarang itu bukan cuma sekedar apa itu karena layarnya banyak, tapi algoritmanya memungkinkan dia bisa mengatasi persoalan dari yang apa itu algoritma yang standar backpropagation ya. Jadi karena backpropagation itu dia tidak bisa apa itu belajar dengan baik ya, tapi kemudian dikembangkan teknik-teknik yang membuat dia itu bisa belajar dengan baik ya. Artinya yang kita sebut sebagai vanishing gradient ya, value gitu ya, seperti ini. Silakan next. Nah, ini tadi juga sempat disinggung ya, convolutional neural network. Ini pada dasarnya sebetulnya ya tadi algoritma utama ya yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan computer vision ya, algoritma. Meskipun pada kenyataannya itu sebetulnya ada algoritma apa itu arsitektur lain ya, seperti recurrent neural network, kemudian juga katakanlah ada kita sebut sebagai dari BERT, kemudian transformer, tadi ada kali dan seterusnya gitu ya ada. Tapi pada dasarnya itu dikembangkan dari sini. Di sini convolutional itu bedanya yaitu ada layer convolutional dan layer pooling. Nah ini tadi sudah disebutkan juga ya, pada intinya dia melakukan ekstraksi feature ya secara unsupervised ya. Nah kemudian di bagian akhir itu dia punya fully connected yang melakukan klasifikasi. Jadi arsitektur ini ternyata memang bagus gitu. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi perkembangan penggunaan CNN sebagai macam sistem ya, dari LeNet ini yang pertama kali, kemudian ada AlexNet, ZNet, GoogleNet, VGG, StarlessNet ya. Itu juga tadi beberapa yang tidak saya sebutkan di sini. Kalau kita lihat di sini itu lingkaran besarnya lingkaran di grafik yang sebelah kanan itu menunjukkan banyaknya parameter ya. Jadi semakin besar lingkarannya, diameternya itu parameternya semakin banyak. Nah ini kalau di situ ditampilkan, di situ misalkan VGG itu parameternya sudah sampai 155 miliar. Ya, artinya bobot koneksinya, jadi kebayang itu ya. Jadi untuk trainingnya kalau dari awal itu mungkin ya katakanlah memerlukan daya yang cukup besar. Ini salah satu kendala untuk kita yang tidak memiliki komputasi yang cukup ya. Kita masih bisa nyoba gitu ya, tapi untuk model yang kecil-kecil. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan deep learning untuk computer vision. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan, Pak. Ini juga waktunya sudah habis untuk sesi berikutnya. Oke. Dari Bumina Ismu Rahayu, untuk identifikasi informasi image yang sangat detail seperti DAL-E tadi, apakah data training harus sudah memiliki label supaya dapat diterjemahkan menjadi pola kalimat atau ada teknologi lainnya? Terima kasih, Pak. Sebentar, kalau DAL-E tadi itu kebalik ya, inputnya adalah kalimat, outputnya adalah gambar. Ya. Nah, kalau yang dimaksud image captioning ya Pak ya? Kalau image captioning itu memang inputnya gambar, outputnya adalah deskripsi teks yang menggambarkan isi gambar. Itu memang contoh-contoh datanya itu adalah contoh gambar dan deskripsinya. Ya. Itu. Jadi inputnya adalah gambar, output yang harus dipelajari adalah contoh outputnya adalah deskripsi dari image masukan tadi. Dan itu tentunya diperlukan banyak sekali ya. Kalau sedikit nanti dia nggak bisa melakukan generalisasi, sehingga contoh-contoh input dan outputnya banyak. Jadi memang yang salah satu yang paling berjasa itu adalah tim yang melakukan setup atau membuat korpus ya, koleksi yang memungkinkan sistem untuk belajar. Yang lebih hebat lagi itu yang tadi, yang DALL-E tadi. DALL-E itu contoh-contohnya adalah input dan gambar, yaitu sama sih, itu lebih besar lagi gitu ya. Itu lebih besar lagi. Jadi memang itu harus ada ya. Salah satu kendala dari menyelesaikan persoalan yang kompleks itu adalah ketersediaan training data tadi ya. Tadi juga disinggung terkait dengan apakah consciousness itu nanti bisa terrealisasi. Tapi pada dasarnya itu kalau kita bisa menyiapkan datasetnya harusnya bisa. Tapi masalahnya dataset consciousness itu tidak gampang.
Gitu loh. Apa saja sih itu yang masih apa ya, masih sangat abu-abu sekali. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Kalau diperlukan, bagaimana berapa banyak yang harus bisa diberikan untuk bisa menghandle mungkin unlimited ya, unlimited kemungkinan gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu ya kalau misalkan nanti katakanlah orang bisa mendefinisikan kira-kira bentuk inputnya apa, outputnya apa, dan itu biasanya kalau sudah kayak gitu mungkin selalu ada saja cara untuk menyiapkan data tersebut. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada kesimpulan yang bisa untuk penutup Pak? Ya, sebetulnya kesimpulannya itu sekarang itu state of the art itu sudah cukup bagus gitu ya. Jadi teknik-teknik sudah tersedia ya. Kalau untuk masalah yang sangat kompleks itu biasanya kendalanya adalah komputasi, tapi itu bisa diatasi kalau misalkan tersedia preprint modelnya dari model awalnya gitu ya. Nah, mungkin sudah saatnya, tapi kita nggak perlu khawatir karena potensi aplikasi bisa macam-macam di berbagai bidang. Nah, itu hanya perlu kreativitas dari kita untuk bisa menemukan kira-kira aplikasi apa saja yang bisa kita kembangkan dari situ, sehingga model-model yang atau arsitektur yang bisa dikembangkan orang itu applicable untuk sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Saya kira itu ya kata akhir dari saya.